Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, grup 2, akan mempresentasikan fungsi kontinu pada ruang topologi dan homomorfisme yang beranggotakan Muhammad Rivaldi Mas Nugroho NIM 1850010, Nodi Sayyiba NIM 1850019, dan Sarah Izadayah NIM 1850036. Kekontinuan sebuah fungsi. Definisi 8.1. Misalkan X dan Y adalah ruang topologi, sebuah fungsi f x ke y dikatakan kontinu jika untuk setiap subset buka V di Y, maka himpunan f aksen V adalah subset buka di X. Kita ingat kembali bahwa f aksen V adalah himpunan semua titik di X, sedemikian hingga fx elemen V dan f aksen V akan merupakan himpunan kosong jika V irisan fx sama dengan himpunan kosong. Contoh 8.1. Misalkan X memiliki anggota A, B, C, D dengan topologinya T1 yang memiliki anggota X himpunan kosong A, AB, ABC, dan Y yang memiliki anggota X, Y, Z, W dengan topologinya T2 yang memiliki anggota Y himpunan kosong X, Y, XY, YZW. Didefinisikan fungsi f x ke y dan fungsi g x ke y seperti yang digambar pada diagram di bawah ini. Dapat dibuktikan bahwa fungsi f adalah kontinu karena inverse dari setiap anggota dari topologi I pada Y adalah anggota dari topologi T pada X. Akan tetapi fungsi G bukan fungsi kontinu karena YZB elemen I yaitu subset buka di Y, tetapi inverse-nya yaitu G inverse YZW CD bukan merupakan subset buka di X, yaitu bukan elemen dari T. Teorema 8.1. Misalkan X dan Y adalah ruang topologi dan f x ke y, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. Yang pertama, f kontinu, dan yang kedua, untuk setiap subset A dari X, maka f A bar subset f A bar. Dan yang ketiga, untuk setiap himpunan tutup B di Y, maka f pangkat min 1 B adalah tertutup di X. Asumsikan f adalah kontinu, misalkan A adalah subset dari X. Kita tunjukkan bahwa jika X elemen A bar, maka fx elemen f A bar. Misalkan V adalah neighborhood dari fx, maka f pangkat min 1 f adalah himpunan buka dari X yang memuat X. Dari f pangkat min 1, V beririsan dengan A di suatu titik, misalkan Y, maka V beririsan dengan FA di FY. Jadi fx elemen FA bar. Dan 2 sampai ke 3, misalkan B adalah tertutup di Y dan misalkan A sama dengan F1 min B, akan ditunjukkan A adalah tertutup di X, yaitu A bar subset A. Berdasarkan teori himpunan, kita dapatkan FA subset B, sehingga jika X elemen A bar, maka fx elemen FA bar subset FA bar subset B bar subset. Oleh karena itu,
X elemen F pangkat min 1 B sama dengan A. Jadi A bar subset A. Dan 3/1. Misalkan V adalah terbuka di Y dan misalkan B sama dengan Y kurangi V, maka B adalah tertutup di Y. Karena 3 dipenuhi, maka F pangkat 1 B adalah tertutup di X. Sehingga berdasar teori himpunan, F pangkat min 1 V sama dengan V pangkat 1 Y kurangi B sama dengan F pangkat 1 Y kurangi F pangkat 1 B sama dengan X dikurangi V pangkat 1 B. Jadi F pangkat 1 V adalah terbuka. Baik teman-teman, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai homomorfisme. Apa itu homomorfisme? Berdasarkan definisi 8.2, misalkan disajikan X dan Y adalah ruang topologi dan misalkan F pemetaan X ke Y adalah fungsi bijektif. Nah, apabila fungsi F tersebut kontinu dan fungsi inverse dari F Y ke X, inverse kebalikannya ya, itu juga kontinu, maka fungsi F tersebut disebut homomorfisme. Nah, kita akan memperagakannya menggunakan bagan. Di sini disediakan sebuah X dan Y, terus diberi F yang merupakan fungsi kontinu. Nah, di sini dinyatakan bahwa setiap himpunan buka U dari X itu bayangan inverse dari U terhadap inverse fungsi F pemetaan Y ke X atau F inverse adalah himpunan buka di Y. Dan juga inverse dari U terhadap pemetaan F inverse adalah sama dengan bayangan dari U terhadap pemetaan U atau FU. Nah, selanjutnya dengan demikian, maka cara lain untuk mendefinisikan sebuah homomorfisme adalah dengan mendefinisikan sebuah korespondensi satu-satu dari fungsi pemetaan X ke Y, sedemikian hingga FU adalah buka jika dan hanya jika U tersebut juga himpunan buka. Nah, dalam hal ini ada sedikit cacatan, yakni pada ilustrasi tersebut itu menunjukkan kepada kita bahwa sebuah homomorfisme pemetaan F X ke Y itu memberikan kepada kita sebuah korespondensi satu-satu. Ingat, tadi bijektif berarti harus korespondensi satu-satu, tidak hanya antar X dan Y, tetapi juga antar koleksi dari himpunan buka dari X maupun himpunan buka dari Y. Sebagai hasilnya, kita akan mendapatkan sebarang sifat dari X yang dapat diekspresikan dalam istilah topologi dari X, yakni himpunan buka dari X yang merupakan korespondensi fungsi yang berkorespondensi dengan ruang sifat Y. Nah, dengan yang berarti sifat dari X itu disebut sifat topologi dari X. Lanjut, misal nih kita menggunakan contoh. Contoh apa? Contohnya homomorfisme. Apa contohnya? Misalkan X dan Y adalah dua ruang topologi diskrit. Kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa semua fungsi dari suatu ruang topologi diskrit itu pasti selalu kontinu. Sehingga untuk mendapatkan apakah X dan Y itu harus homomorfisme atau tidak,
itu terjadi jika dan hanya jika fungsi tersebut bijektif, yaitu diperoleh jika dan hanya jika jumlah elemen X dan Y itu sama. Nah, teman-teman, kita hari ini telah menambah ilmu kita mengenai fungsi kontinu dan homomorfisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas teman hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa 3M, di rumah saja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.